Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khair, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Melawi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Pak Bambang SPD. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SDN 8 Boyu, Kecamatan Timur Selatan, Kabupaten Melawi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Husnul. Mohon izin ya Pak, saya sedikit ingin mencari Bapak terkait pengambilan keputusan kepemimpinan terkait permasalahan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Mungkin boleh Bapak boleh saya wawancari Pak? Baik Pak Husnul, silakan. Oke, baik Pak. Yang pertama Pak, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, jadi pengalaman saya selama ini untuk kasus-kasus yang sifatnya dilema etika itu tentu pertama saya melakukan koordinasi dulu bersama dengan Dewan Guru untuk melihat kasus tersebut, kira-kira siapa yang terlibat, kemudian dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira itu Pak Husnul. Oke, baik Pak. Artinya Bapak selalu berkoordinasi dulu ya Pak ya, Ya. untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya yang berikutnya, pertanyaan kedua. Selama ini Bapak, pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama itu pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Baik, memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin ya Pak Husnul, mengambil keputusan dari permasalahan yang sifatnya sama-sama benar. Ya. Tetap seperti saya pribadi juga tentu berpegang teguh melalui peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat kira-kira nilai-nilai kebaikan dan manfaat keputusan itu apakah sangat bermanfaat bagi orang banyak. Baik Pak, artinya Bapak tetap berpegang pada keputusan, pada peraturan ya Pak ya, dan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan untuk melihat kasus-kasus dilema etika atau seperti itu Pak? Baik, sebelum mengambil suatu keputusan tentu seorang pemimpin harus melihat dulu permasalahan yang ada Pak Husnul. Iya, iya. Pertama, dengan mencari fakta serta mengumpulkan data-data yang ada, melakukan pemanggilan yang bersangkutan, kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan komunikasi bersama staf maupun wakil kepala sekolah, bahkan Dewan Guru yang kira-kira mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik Pak. Artinya tentunya Bapak akan mencari fakta terlebih dulu ya Pak ya, Ya. sebelum berkomunikasi, kemudian berkomunikasi sehingga nantinya bisa dapat memberikan keputusan yang terbaik lah Pak ya. Ya. Pak ya. Oke Pak, pertanyaan saya selanjutnya Pak, yang keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Jadi kalau menurut saya pribadi selaku seorang pemimpin, sesuai pengalaman yang paling efektif itu tentu dalam melakukan atau menetapkan suatu keputusan itu terlebih dahulu melakukan konferensi bersama internal dari masyarakat sekolah itu sendiri, seperti guru, komite, bahkan bila perlu dinas pendidikan terkait. Kira-kira seperti itulah yang biasa kami lakukan. Baik Pak, jadi artinya Bapak ini selalu memberikan sebuah komunikasi yang baik lah antara sama guru dan komite dan lain sebagainya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan saya yang kelima Pak, ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Bapak alami di sekolah Pak? Jadi hal-hal yang menjadi tantangan itu terkadang dalam melakukan pengambilan keputusan ini ada keterlibatan dari masyarakat luar atau turut campurnya dari pihak-pihak luar. Itu yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang pemimpin untuk menentukan keputusan itu apakah sudah tepat atau belumnya. Kira-kira gambaran keputusan itu apakah mempengaruhi baik atau buruknya dari nama sekolah maupun citra seorang pemimpin pada sekolah yang dipimpinnya Pak. Ya, kita banyak tantangan-tantangan seperti itu mungkin kita minimalisir apa ya. Betul. Supaya tidak viral juga kan, karena kita takut juga nama baik sekolah kita juga jadi jelek ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya, jadwal tertentu ya Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dari etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya itu Bapak ini ada memiliki jadwal lah tertentu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Baik, karena memang kasus itu terkadang muncul secara instan, dalam arti yang tidak terduga. Jadi memang selaku pemimpin pada instansi yang saya pimpin ini tidak ada penjadwalan khusus, cuma kalau melihat dari gambarannya, apabila memang kasus itu ringan, maka akan bisa diselesaikan pada saat itu juga, ya spontan. Dalam arti bisa diputuskan, dalam arti tidak tidak berkepanjangan. Tetapi kalau memang kasus itu berat, tentu saya secara pribadi juga harus tetap melakukan koordinasi, melakukan musyawarah bersama pihak-pihak yang terlibat. Jadi itulah kira-kiranya Pak. Oke, baik Pak. Artinya memang tergantung kasus ya Pak ya. Iya. Jika kasus itu memang tidak terlalu berat mungkin kiranya, ya itu bisa diselesaikan mungkin secara internal sekolah ya Pak ya. Atau kalau memang kasus itu agak terlalu berat, mungkin Bapak bisa melibatkan bantuan-bantuan yang dari luar seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Pertanyaan saya yang ketujuh Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa ya selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak rasakan Pak? Baik, tentu selaku menjadi seorang pemimpin untuk menentukan keputusan terkait kasus dilema ini tidak bisa secara pribadi ataupun sendiri. Tentu ada faktor-faktor seperti dalam melakukan menentukan kira-kira keputusan yang tepat itu seperti apa. Saya secara pribadi melakukan koordinasi bersama staf terlebih dahulu, dengan guru, bahkan kepada komite sekolah. Karena hal ini akan membantu menentukan keputusan yang terbaik, tentunya yang akan intinya yang akan menjadi
keputusan yang memiliki nilai seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Artinya yang mempermudahkan Bapak itu ya yang mudah yang dapat Bapak tempuh itu yang mungkin di internal sekolah itu ya Pak ya, seperti apa guru, dewan guru, kemudian komite dan lain sebagainya ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan saya terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi ya, jadi pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, jadi sesuai dengan pengalaman terkait tentang kasus-kasus yang pernah dihadapi, baik itu kasus biasa maupun kasus-kasus dilema, pengalaman saya pribadi yang menjadikan pembelajaran yaitu selalu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak-pihak terkait untuk menentukan keputusan yang nantinya akan menjadi keputusan yang paling tepat, kemudian yang berdampak kepada kepentingan serta kesepakatan bersama. Itulah pembelajaran yang didapatkan. Oke, wah sangat luar biasa ya Pak ya. Pengalaman Bapak baik dalam mengambil keputusan terkait permasalahan rujukan moral ataupun kasus-kasus dilema etika itu ya Pak ya. Semoga percakapan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua ya Pak ya. Tentunya harapan saya tentunya pengalaman Bapak itu mungkin juga sebagai pembelajaran saya ke depannya untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya kita dalam mengambil keputusan akan menentukan keputusan itu tentunya kita selalu berkoordinasi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Mungkin saya kira demikian Pak percakapan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak sempatkan kepada saya. Mungkin saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.